Gak semua orang yang jadi jahat itu karena pilihan. Kadang mereka cuma terlalu lama menunggu seseorang yang gak pernah datang. Obito dulunya ada anak yang baik, punya mimpi, punya sahabat, punya harapan. Tapi ketika semua itu hancur di depan matanya, dia berubah. Dan sejak saat itu, dia gak pengen nyelamatin dunia lagi. Dia cuma ingin dunia ini berhenti nyakitin seperti yang terjadi pada dirinya. Yo para shinobi, selamat datang kembali di channel Bobby Bercerita. Tempat di mana cerita bukan cuma buat ditonton, tapi buat direnungkan. Di mana anime bukan sekedar aksi dan fantasi, tapi cermin buat melihat luka-luka manusia yang sering kita sembunyikan sendiri. Dan di episode kali ini, kita bahas satu karakter yang tragis, penuh luka, dan sering disalahpahami. Obito Uchiha. Dia bukan cuma tokoh antagonis, tapi juga potret anak yang kehilangan dan gak sempat diselamatkan. Sebelum dunia mengubahnya jadi Tobi, Obito adalah anak Uchiha yang paling beda. Dia ceroboh, sering telat, dan satu-satunya mimpi besar dia adalah jadi Hokage. Tapi nasib berkata lain. Sebelum dikenal sebagai musuh dunia, Obito hanyalah anak Uchiha yang paling ceroboh. Dia gak jenius kayak Itachi dan gak dingin kayak Sasuke. Tapi dia punya sesuatu hal yang langka, hati yang hangat. Obito sering telat, sering gagal, tapi dia punya mimpi ingin jadi Hokage. Biar semua orang mengakuinya, biar gak ada lagi yang meremehkan anak-anak yang terlihat biasa-biasa saja. Dia satu tim dengan Kakashi sejenius yang kaku, dan Rin, gadis yang selalu perhatian. Obito suka sama Rin, tapi dia tahu perasaannya gak pernah cukup cepat untuk lebih dulu. Tapi meski begitu, dia tetap berjuang karena hatinya tulus. Karena dia percaya selama masih bisa melangkah, dia gak akan kalah. Sekilas Obito dan Naruto itu mirip, sama-sama dicibir, sama-sama ceroboh, sama-sama tumbuh dengan perasaan kesepian. Tapi satu hal yang berbeda, Naruto punya orang-orang yang akhirnya hadir dan menyelamatkannya, sedangkan Obito gak sempat diselamatkan siapa-siapa. Dia berjalan terlalu jauh sendirian, sampai suatu hari dia hilang, dan hari itu datang, hari di mana batu menghancurkan tubuhnya, dan takdir mulai menghancurkan hatinya. Lalu mereka bertiga terjebak dalam serangan musuh. Dan ketika Rin diculik, Kakashi awalnya ragu menyelamatkan Obito. Tapi Obito gak pernah ragu untuk menyelamatkan temannya. Di sanalah dia kehilangan segalanya. Sebagian tubuhnya tertimpa batu besar, darah, debu, kesakitan. Dan dia tahu dia gak akan keluar hidup-hidup. Dengan sisa napasnya, dia memberikan hadiah terakhir, saringannya untuk Kakashi. Sebagai simbol pengakuan dan ucapan terima kasih karena pernah jadi temannya. Lalu Obito menghilang, dunia menganggapnya mati. Tapi ternyata tidak, Obito hidup. Tapi yang bangun bukan lagi Obito yang sama. Di dunia bawah tanah, di tempat tak berwarna, Obito menyaksikan hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Rin dibunuh oleh Kakashi. Hatinya remuk, dunianya ambruk. Seketika itu juga, semua ajaran tentang kebaikan, persahabatan, dan mimpi jadi omong kosong. Dia gak lagi percaya pada dunia shinobi. Kamu pernah gak ngerasa dikhianatin sama dunia? Kayak semua perjuangan kamu selama ini gak dihargai sama sekali. Obito gak langsung jadi jahat, tapi ketika dia kehilangan segalanya, gak satupun orang datang menyelamatkan. Saat itu juga dia berhenti percaya pada cahaya dan memilih menjadi bayangan. Tobi pun lahir. Obito gak langsung jadi Tobi, tapi luka itu tumbuh perlahan, diam-diam, dan makin hari rasa sakitnya jadi satu-satunya alasan untuk hidup. Ini yang dulu ingin dia selamatkan, sekarang ingin dihancurkan. Di titik ini, Madara datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai orang yang mengajari kalau dunia ini terlalu sakit untuk dirubah, ya ubah saja dia jadi mimpi. Maka lahirlah rencana Tsukuyomi tak terbatas. Dunia mimpi di mana gak ada perang, gak ada kehilangan, gak ada air mata. Dunia di mana Rin masih hidup. Dunia di mana Obito gak perlu lagi tersesat. Obito berhenti peduli pada kebenaran. Dia gak pengen jadi pahlawan. Dia juga gak pengen balas dendam. Tapi dia cuma pengen satu hal, mengakhiri dunia yang menyakitinya. Bukan untuk menang, tapi supaya gak ada lagi yang harus kalah. Kadang kita kira orang yang jahat itu ambisius, padahal mereka cuma terlalu lama merasakan sendirian. Luka yang gak disembuhkan bisa berubah jadi tujuan hidup yang menyesatkan. Tapi takdir punya cara lain. Di tengah kegelapan itu, seseorang datang, bukan untuk mengalahkan Obito, namun untuk mengingatkannya siapa dia sebenarnya. Di luar sana gak semua orang terlihat gelap dari awal. Ada banyak Obito yang gak kita sadari. Anak baik yang berubah, teman lama yang tiba-tiba menjauh, orang ceria yang sekarang dingin dan sinis.
Mereka nggak tiba-tiba jadi begitu. Mereka pernah menunggu, tapi nggak ada yang datang. Mereka butuh seseorang, bukan yang menyuruh mereka kuat, tapi yang cukup peduli untuk duduk, mendengarkan, dan berkata, kamu nggak sendirian. Kamu mungkin nggak bisa nyelamatin dunia, tapi kamu bisa nyelamatin satu hati sebelum dia tenggelam terlalu dalam. Kadang satu pesan pendek, satu pelukan, satu kehadiran cukup untuk mencegah lahirnya satu Tobi berikutnya. Obito bukan musuh utama. Musuh utamanya adalah rasa sakit yang gak peduli. Dan mungkin hari ini kamu bisa jadi orang yang peduli. Kadang mereka cuma ingin menunggu satu orang saja buat bilang kamu gak sendirian. Dan kamu hari ini, kalau kamu lagi kuat, kamu lagi tenang, maka ingat, kamu bukan cuma diselamatkan, tapi kamu juga harus untuk menyelamatkan. Kalau video ini nyentuh kamu, jangan cuma ditonton sendirian. Kirim ke orang yang mungkin lagi gelap, tapi nggak ngomong apa-apa. Dan jangan lupa subscribe channel Bobby Bercerita, karena di sini setiap cerita bukan cuma soal karakter, tapi soal hidup kita sendiri. Salam Bobby Bercerita dari Desa Konoha.